Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan hari ini kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar bersama saya, Ade Fitrianti. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin melalui proses pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu secara tak kawin atau tanpa melalui proses pembuahan. Yang pertama, kita pelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Proses perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan. Ada proses peleburan antara sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Dari pertemuan peleburan ini menghasilkan zigot. Zigot nanti berkembang menjadi embrio. Nah, setelah berkembang menjadi embrio, terdapat perbedaan cara embrio berkembang menjadi janin. Ada 3 caranya, yaitu cara yang pertama yaitu ovivar, yang kedua vivivar, dan yang ketiga yaitu ovovivivar. Perbedaan perkembangan embrio tersebut yang akan menjadi fokus materi kita hari ini. Kita akan mempelajari apa yang disebut dengan ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Coba kalian lihat ayam ini. Kalian sudah pasti tahu kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur itu disebut dengan ovivar. Ovivar berasal dari kata ovum atau telur. Jadi kalian mudah mengingatnya. Ovum, ovivar dimulai dari huruf O yang bentuknya seperti telur. Ayam berkembang biak secara generatif, ovivar, yaitu embrionya berkembang di dalam telur. Proses perkembangbiakannya ada pertemuan antara hewan ayam betina dengan ayam jantan. Ayam betina menghasilkan ovum atau sel telur yang bertemu dengan sperma dari ayam jantan, lalu berkembang menjadi zigot. Dari zigot berkembang lagi menjadi embrio. Nah, dari embrio ini nanti akan terbentuk individu baru, yaitu anak ayam. Pada hewan ovivar, perkembangan zigot menjadi embrionya terjadi di dalam cangkang atau di luar tubuh induknya. Embrionya ini akan berkembang di dalam telur. Pembuahan pada ovivar bisa terjadi melalui 2 cara, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan pembuahan eksternal, pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, kalau kucing ini beda lagi cara perkembangbiakannya. Kucing ini berkembang biak secara vivivar atau melahirkan. Biasanya hewan yang berkembang biak secara vivivar atau melahirkan sudah pasti dia akan menyusui anak-anaknya. Coba kalian perhatikan kucing berikut ini. Dia berkembang biak secara vivivar atau melahirkan. Proses perkembangbiakan hewan vivivar atau melahirkan yaitu setelah terjadi perkawinan antara hewan betina dengan hewan jantan, di mana sel telur bertemu dibuahi oleh sel sperma, nanti terbentuk zigot. Nah, zigotnya ini akan berkembang tetap di dalam rahim hewan betina. Berbeda dengan hewan ovivar yang zigotnya berkembang di dalam cangkang atau di luar tubuh induknya, pada hewan vivivar ini perkembangan zigot akan berlangsung selama masa kehamilan
yang terjadi di dalam rahim hewan induknya. Ini adalah salah satu contoh hewan vivipar. Coba perhatikan perut orangutan ini. Perutnya sedang gendut, jadi dia tengah mengalami masa kehamilan. Lamanya masa kehamilan bervariasi. Semakin berat tubuhnya, maka semakin lama masa kehamilannya. Setelah melahirkan, hewan vivipar akan menyusui anak-anaknya. Pada hewan yang sedang menyusui, biasanya induknya akan lebih melindungi dan menyayangi anak-anaknya. Jumlah anak pada hewan juga bermacam-macam, tergantung dari berat tubuhnya. Semakin besar jenis hewan tersebut, maka jumlah anaknya semakin sedikit. Kalian tahu tikus yang kecil biasanya bisa menghasilkan 8 ekor anak. Paus adalah salah satu hewan mamalia yang tinggal di laut. Paus ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Selain paus, ada juga pesut, lumba-lumba, anjing laut, dan dugong, atau yang kalian lebih kenal dengan duyung. Tapi mereka bukan jenis ikan, melainkan jenis mamalia yang tinggalnya di laut. Mereka melahirkan juga. Nah, sekarang kita bandingkan kedua hewan berikut, yaitu antara bebek dan kelinci. Bebek berkembang biak secara ovipar atau bertelur, sedangkan kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Perbedaannya tentu bebek tidak mengalami masa kehamilan, sedangkan kelinci mengalami masa kehamilan. Bebek tidak memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya, berbeda dengan kelinci yang mempunyai kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Bebek tidak memiliki daun telinga, sedangkan kelinci memiliki daun telinga. Yang ini juga salah satu contoh hewan ovipar. Berbeda dengan platypus ini ya. Platypus adalah termasuk hewan mamalia yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Walaupun platypus bertelur, namun setelah telur-telurnya menetas, dia akan menyusui anak-anaknya. Ular kobra adalah salah satu jenis hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Tapi coba kalian perhatikan ular pucuk hijau ini. Dia tidak berkembang biak secara ovipar, tapi dia berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Jadi proses perkembangbiakannya sama. Setelah perkawinan hewan betina dan hewan jantan, zigotnya akan berkembang biak di dalam cangkang telur. Tapi cangkang telurnya akan tetap berada di dalam perut induknya sampai embrio tumbuh menjadi individu baru. Ular tersebut akan melahirkannya. Jadi ular akan melahirkan anak ular, bukan lagi dalam bentuk cangkang telur. Begitu pula dengan hewan-hewan berikut ini. Hewan-hewan ini menghasilkan telur, tapi telurnya tidak dikeluarkan. Telur-telurnya akan tetap berada di dalam perut hewan-hewan ini hingga telur tersebut siap menjadi individu baru. Hingga embrio tersebut siap untuk dilahirkan, hewan ini akan melahirkan dalam bentuk anak, bukan lagi dalam bentuk cangkang atau telur. Perkembangbiakan hewan selanjutnya yaitu secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan, jadi hanya melibatkan satu ekor hewan. Perkembangan vegetatif terbagi menjadi 3 cara, yaitu dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Salah satu contoh hewan yang berkembang biak secara membelah diri yaitu virus corona yang sedang mewabah.
Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu hidra. Dia akan tumbuh tunas baru pada hewan dewasanya. Setelah cukup dewasa, tunas akan memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu cacing pipih. Fragmentasi adalah pemutusan bagian tubuh hewan untuk membentuk individu baru. Jadi, satu cacing pipih ini akan memutuskan kepala, bagian tengah, dan ekornya. Pada bagian tengah cacing pipih yang terputus nanti akan muncul kepala dan ekor baru. Begitu pula dengan kepala yang putus akan muncul bagian tengah dan ekor baru. Sedangkan ekor juga nanti akan tumbuh badan dan kepala yang baru. Jadi jika hewan berkembang biak dengan membelah diri, dia akan membelah diri menjadi dua. Nah, bagian ini juga nanti akan bisa membelah diri menjadi dua lagi. Nah, sedangkan kalau bagian tunas, dia akan tumbuh dari induknya. Nanti setelah dia sudah cukup dewasa, dia akan memisahkan diri dari induknya. Sedangkan fragmentasi yaitu pemutusan tubuh hewan untuk membentuk individu baru. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya pembelajaran kita tentang perkembangbiakan hewan telah selesai. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Ingat, tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga untuk membantu ibu kalian, dan yang paling penting tetap laksanakan sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.